Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Atau Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga dilancarkan dan diberi kemudahan buat semuanya. Di sini ada sebuah pulsar dari parts atau kendaraan di motor, di mana di sini ada dua buah output kabel, dan untuk pulsar ini outputnya satu kabel. Oke, dan di mana untuk satunya ini ke ground atau bodi motor. Dan untuk fungsi dari pulsar ini adalah memicu atau menimbulkan medan magnet pada ujung di output kabelnya ini, di salah satu kabelnya. Jadi saat teraliri atau terjadi medan magnet di ujung dari bagian sini, oke. Karena di sini letaknya di bagian magnet motor di dalam mesin. Ini ada tonjolan kotak atau pick up jika melewati di bagian sini. Oke, karena ini sangat rapat sekali perenggangannya, celahnya sangat rapat sekali. Jadi saat melewati di bagian sini timbul medan magnet dan menimbulkan output arus di bagian salah satu ujungnya sini di 0,7 volt. Ini adalah fungsi dari cara kerja dari pulsar, dan fungsinya adalah mengatur percikan pada ujung busi atau mengatur pengapian pada waktu saat dibutuhkan nyala busi melakukan pembakaran di dalam mesin. Ini adalah fungsi pulsar. Dan ada bagian lain untuk sistem pengapian di motor, yaitu sebuah coil, dimana untuk coil ini berfungsi sama seperti di bagian pulsar ini karena saling mendukung. Di bagian coil ini saat teraliri arus pada input, ini arus masuk pada input bagian coilnya sini. Ini ada lilitan yang sangat kecil sekali menuju ke ground atau lilitan primer. Kemudian ada satu lagi lilitan yang di atasnya atau menumpuk di atasnya sini dari ground, kemudian dililit lebih besar ukurannya atau lebih banyak ukurannya ke output coil. Jadi di sini lilitan sekunder yang dimana di sini ada input, kemudian terjadi output tegangan pada bunga api pada ujung busi ini sekitar 10.000 volt. Ini adalah fungsi dari coil, dan coil ini bisa mengalami masalah saat dipakai di motor. Untuk coil ini biasanya terjadi kenaikan suhu atau terjadi panas pada saat digunakan. Ini biasanya saat dipakai di motor itu percikan businya kurang stabil, bahkan sekali motornya itu tidak mengeluarkan percikan busi. Ini adalah tanda-tanda ada kebocoran pada jalur spool atau lilitan di dalam coil, atau sudah short atau sudah konslet pada bagian coilnya itu sendiri. Oke teman, dan ada komponen lain yaitu kapasitor pada sistem pengapian di motor. Dan di sini ada kapasitor AC atau kapasitor tidak berkutub positif dan negatif, atau untuk pemasangan dari komponen elektronik ini pemasangannya bolak-balik tidak bermasalah. Oke, dan di sini berfungsi menyimpan arus AC dengan maksimal tegangan 400 volt sementara dengan kapasitas 105J atau 1 mikrofarad di bagian bodinya sini. Oke, ini adalah fungsi dari kapasitor. Dan di sini ada sebuah rangkaian elektronik yaitu BT151. Ini adalah sebuah SCR, di mana untuk rangkaian elektronik ini berfungsi untuk membuka waktunya pengapian pada kelistrikan motor pengapian. Karena di sini disimpan arus sementara pada kapasitor. Kemudian di sini ada ujung kakinya, ini katoda, anoda, dan gate, dimana saat gate ini teraliri arus dari pulsernya sini, dari pulser, kemudian arus tersimpan dari bagian tengah ini, bagian anoda. Bagian anoda ini masih tersimpan
arus yang masuk dari spool CDI di mesin, oke, spool pengapian di mesin, oke, kemudian masuk ke kapasitornya dan disimpan sementara di kapasitor, dan terjadi, oke, di sini terjadi induksi atau terjadi medan magnet di ujung dari pulser ini, sehingga output 0,7 ini keluar dari bagian sini dan memicu gate, dan di gate ini membuka gerbang antara anoda dan katoda, oke, membuka atau terjadi pembukaan antara katoda dan anoda atau terhubung. Jadi saat tersimpan arus sementara di bagian kapasitornya ini, karena kapasitor ini saat di motor ini cara kerjanya menyimpan arus sementara, oke, dan arus sementara ini satu ke coil, ke input coil, oke, satu ke input coil, oke, satu ke input coil, dan satunya lagi ke ujung dari anoda ini, oke, dan katoda ini bagian kiri ini menuju ke ground, oke, ke ground seperti ini, oke, ke ground, oke, seperti ini, dan di sini menuju ke anodanya, menuju ke kapasitornya, oke, seperti ini. Jadi saat terjadi pemicu atau terjadi arus atau tegangan pada pulsar, di sini terjadi arus, kemudian membuka dari jalur anoda ke katoda, jadi dari kapasitor ke bodi motor, sehingga terjadi pembukaan atau arus yang tersimpan pada kapasitornya ini mengalir menuju ke ground, dan di ground ini ada lilitan primer atau lilitan masuk, teraliri voltase sekitar 220 volt pada lilitan kawatnya ini menuju ke, oke, menuju ke input coil, oke, menuju ke input coil. Jadi saat teraliri di sini timbul medan magnet, oke, karena ada kumparan di atasnya atau kumparan sekunder. Jadi saat ini berlangsung terjadi mendadak arus masuk, voltase masuk pada lilitan primer, jadi menimbulkan arus yang lebih besar atau induksi pada bagian kumparan di sekundernya. Jadi ini menuju ground, kemudian teraliri arus atau timbul arus balik di bagian kumparan output di bagian coilnya ini, sehingga terjadi percikan busi yang sangat kuat di 10.000 volt pada ujung businya. Oke teman, dan di sini teman-teman bisa memanfaatkan dari SCR BT151 ini untuk sistem kelistrikan pengapian di motor, yaitu sebagai switching atau pengatur pengapian. Yaitu di sini saya akan berbagi pengalaman tentang rangkaian CDI AC yang menggunakan SCR BT151. Ini pada umumnya menggunakan SCR jenis 2P4M pada umumnya, dan teman-teman bisa menggunakan SCR BT151. Oke teman, dan untuk rangkaiannya ini bisa disimak di video ini. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Oke teman, di sini ada sebuah rangkaian dari CDI AC atau CDI yang memakai pengapian dari spool mesin, tidak menggunakan aki, dan di sini ada beberapa komponen yang kita bisa lihat. Di sini ada diode, 3 buah diode, 1, 2, 3, 3 buah diode, dan kapasitasnya diodenya sekitar 1 ampere atau 1N4007. Ini ada 3 buah diode dan resistor 100 ohm. Kemudian ini ada diode lagi, jadi diodenya itu 4,
diodenya 4, 1N4007, dan di sini ada kapasitor milar non polar seperti ini, tetapi kecil sekali untuk rangkaian di bentuk fisiknya. Ini 1 nanofarad, 1 nanofarad untuk kapasitornya, kapasitor ergonya. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada kapasitor 100 mikrofarad. Perbandingannya seperti ini. Ini sangat kecil sekali. Di sini 100 nanofarad dan di sini 1 mikrofarad. Teman, dan untuk selanjutnya di sini rangkaiannya ini memakai BT151, 151, dan kemudian di sini kapasitor milar, kapasitor keramik seperti ini, kapasitor keramik seperti ini, kapasitor keramik dengan kapasitas 1,5 mikrofarad 400 volt. Dan di sini sebuah coil. Teman, dan di sini untuk jalur dari 10 CDI, ini bagian yang warna hijau. Di sini ada voltase dari spoolnya itu sekitaran 220 volt, dan di sini ada diode ini menuju ke kunci kontak atau switching, dimana saat terjadi kunci kontak on atau bagian switchingnya ini terhubung ke bodi motor atau bagian dari negatif. Jadi saat di off kan dari kunci kontak ini arus yang mengalir dari spool CD ini menuju ke ground. Jadi tidak ada percikan atau tegangan dari spoolnya ini menuju ke ground. Jadi 0 untuk voltasenya saat di off kan. Ini untuk CD AC. Untuk mengoff kan dari CD nya itu dengan menghubungkan jalur kabel dari spoolnya ini ke ground atau ke bodi motor. Dan saat kita kunci kontak on, kunci kontak on, ini pada bagian switchingnya ini tidak terhubung ke bodi motor. Jadi arus mengalir dari spoolnya sini, spool CD nya menuju ke diode, dari diode menuju ke kapasitor AC, dan di sini disimpan sementara, disimpan sementara. Dan saat terjadi voltase kecil di 0,7 bagian pulsnya sini, kemudian menuju ke diode, dan di sini ada kapasitor 100 nanofarad di sini untuk peredaman dari voltase yang naik turun. Ini dipasang kapasitor, teman, dan di sini saat terjadi output voltase di 0,7 volt, kemudian disearahkan oleh diode, kemudian melalui resistor 100 ohm, dan di sini ada diode lagi, ini tidak menuju ke ini untuk pengaman supaya tidak terjadi arus balik, karena di sini AC, jadi arusnya ini tidak mengalir dari sini, dari bagian gate atau bagian di garis ini, tidak menuju ke ground atau bodi motor. Dan di sini adalah SCR BT151, dimana ini untuk kaki-kakinya di sini anode. Di sini bagian anoda, bagian anoda, dan di sini bagian katoda yang menuju ke ground. Dan di sini untuk
saat kita gunakan pada motor, di sini terjadi putaran mesin, outputnya 220 volt disimpan di kapasitor sementara. Dan di sini karena motornya ini berputar dari magnetnya, terjadi memicu atau menimbulkan voltase 0,7 volt, kemudian membuka gate. Karena di sini tersimpan arus 220 volt, kemudian gate-nya ini membuka antara anoda dan katoda, sehingga arus di bagian kapasitornya ini mengalir menuju ke katoda, atau ke bodi motor, dan di sini mengalir lagi ke input coil. Input coil ini jalur ke input coil, kemudian mengalir ke lilitan di kawat, lilitan input dari coilnya atau lilitan primer, kemudian ke kapasitornya. Jadi saat ini saat pulser ini tersentuh di pick up, jadi di sini membuka, kemudian arus atau voltase mengalir sangat besar sekali di kumparan sini, kumparan primernya, sehingga terjadi medan magnet di kumparan sekundernya atau jalur dari output di kabel businya sini, di coil jurusan kabel busi, sehingga terjadi induksi yang sangat kuat sekali, menimbulkan percikan busi yang besar di 10.000 volt pada ujung bagian busi. Ini adalah cara kerja dari sebuah CDI AC, dan di sini untuk rangkaian ini saya melihat dari gambar rangkaian ini adalah rangkaian yang paling sederhana, dan teman-teman bisa membuat rangkaian ini pada motor Supra, Grand, Prima atau jenis motor Honda lama 100 cc yang menggunakan CDI AC. Ini bisa digunakan, dan saya pernah mencoba untuk rangkaian ini dan berfungsi. Ini adalah rangkaian simpel yang bisa teman-teman coba untuk membuat sistem kelistrikan motor. Di sini saya juga menyenangi dunia otomotif. Saat masih sekolah ini pernah coba-coba membuat rangkaian CDI, dan di sini untuk biasanya CR-nya ini pada umumnya menggunakan 2P4M, 2P4M. Teman, dan untuk di kaki SCR-nya di sini telah saya gambarkan dari rangkaiannya, untuk simbol-simbol dari SCR-nya sini. Teman, untuk SCR BT151, seperti ini BT151. Ini untuk posisi seperti ini menghadap ke depan. Untuk bagian kanan, bagian kiri adalah katoda, bagian tengah adalah anoda, dan bagian kanan adalah gate. Anoda bagian tengah, katoda bagian kanan, dan gate bagian kiri. Gate-nya bagian kanan, katoda, anoda, dan gate. Jadi saat dibaca, saat posisi seperti ini adalah katoda, anoda, dan gate. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tentang rangkaian dari CDI AC yang menggunakan 10 mesin. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi, dan selamat mencoba. Salam otomotif.